Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Alin Anwar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas konsumen behavior. Kita masuk ke materi 1, yaitu konsumen, penjualan, dan teknologi. Teknologi mengatur perilaku konsumen. Konsep marketing. Marketing adalah sebuah aktivitas dan proses untuk membuat, mengkomunikasikan, mengirim, dan penawaran sebuah nilai kepada konsumen, klien, partner, dan masyarakat. Inti dari marketing: 1. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. 2. Mengirimkan produk. 3. Pelayanan yang memuaskan kebutuhan. Marketing miopia. Semakin banyak perusahaan yang mempelajari kebutuhan pelanggan dan menawarkan produk yang memuaskan mereka, perusahaan mulai menawarkan semakin banyak versi, model, dan fitur, seringkali tanpa pandang bulu. Konsep pemasaran. 1. Menjual produk dengan pendekatan yang agresif. Konsumen yang tidak puas, tidak bahagia akhirnya menyebar ke orang lain. 2. Neo. Menerapkan konsep pemasaran, mengharuskan penjual untuk menggunakan riset konsumen, segmentasi pasar, kombinasi produk, harga, tempat, dan strategi promosi, memberikan nilai, menghasilkan kepuasan dan retensi pelanggan jangka panjang. Market segmentation, targeting, and positioning. 1. Market segmentation. Proses membagi pasar menjadi sekumpulan konsumen dengan kebutuhan atau karakteristik yang sama. 2. Targeting. Memilih segmen perusahaan dilihat sebagai calon pelanggan dan mengejar mereka. 3. Positioning. Proses di mana perusahaan menciptakan citra dan identitas yang berbeda untuk produk, layanan, dan merek di benak konsumen. The marketing mix. Marketing mix terdiri dari 4 elemen. 1. Produk atau layanan. 2. Harga. 3. Tempat. 4. Promosi. Nilai kepuasan dan daya serap konsumen. 1. Customer value. Rasio antara manfaat yang dirasakan pelanggan, ekonomi fungsional dan psikologis, dan sumber daya moneter, waktu, tenaga psikologis yang mereka gunakan untuk mendapatkan manfaat tersebut. 2. Customer satisfaction. Kepuasan pelanggan mengacu pada persepsi pelanggan tentang kinerja produk atau layanan dalam kaitannya dengan harapan mereka. 3. Customer retention. Mengubah transaksi konsumen individu menjadi hubungan pelanggan jangka panjang dengan membuatnya menjadi kepentingan terbaik pelanggan untuk tetap bersama perusahaan daripada beralih ke perusahaan lain. Perilaku konsumen adalah interdisiplin. Perilaku konsumen berasal dari 4 disiplin ilmu. 1. Psikologi. 2. Sosiologi. 3. Antropologi. Dan komunikasi. Materi 2. Yaitu konsumen, penjual, dan teknologi. Segmentation, targeting, and positioning. Market segmentation, proses membagi pasar menjadi grup-grup konsumen yang memiliki kebutuhan yang sama. 2. Targeting. Pemasar memilih segmen tertentu untuk dikejar sebagai calon pelanggan. 3. Positioning. Proses pemasar menciptakan citra dan identitas di benak konsumen dengan mengkomunikasikan bahwa produk, layanan yang merek mereka memenuhi kebutuhan konsumen lebih baik dari pada yang lain. 4. Segmentasi pasar, targeting, dan positioning adalah fondasi untuk mengubah konsumen menjadi pelanggan. 5. Segmentasi penargetan dan position saling terkait dan diterapkan secara berurutan. Market and segmentation and effective targeting. 1. Semua konsumen tidak sama karena mereka memiliki kebutuhan, keinginan yang berbeda, serta latar belakang, tingkat pendidikan, dan pengalaman yang berbeda. 2. Pemasar harus menawarkan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan kelompok atau segmen konsumen yang berbeda. 3. Menghindari pemasar bersaing langsung di pasar dengan membedakan produk mereka berdasarkan fitur seperti harga, gaya, pengemasan, daya tarik promosi, metode distribusi, dan tingkat layanan. Market and segmentation and effective targeting. 1. Identifiable pemasar membagi konsumen dengan dasar-dasar segmentasi seperti demografi, usia, jenis kelamin, etnis, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, status, perkawinan. 2. Sizable.
Konsumen yang cukup banyak merupakan pasar layak untuk ditargetkan pemasar. 3. Stable and growing. Sebagian besar pemasar lebih memilih segmen konsumen yang relatif stabil dan kemungkinan bertumbuh dalam hal gaya hidup dan pola konsumsi. 4. Stable and growing. Remaja adalah segmen pasar yang cukup besar dan mudah dikenali, bersemangat untuk membeli, mampu berbelanja, dan mudah dijangkau. 5. Reachable. Segmen konsumen harus dapat dengan mudah dijangkau oleh pemasar. Artinya, pemasar harus dapat berkomunikasi dengan konsumennya secara efektif dan ekonomi. Basis for segmentation. 1. Demografi. Segmentasi demografi membagi konsumen menurut usia, jenis kelamin, etnis, pendapatan dan kekayaan, pekerjaan, status perkawinan, jenis dan ukuran rumah tangga, dan lokasi geografis. 2. Geodemografi. Geodemografi, skema segmentasi hibrida berdasarkan premis bahwa orang-orang yang tinggal dekat satu sama lain cenderung memilikinya sarana keuangan, selera, preferensi gaya hidup, dan kebiasaan konsumsi yang serupa. 3. Green consumers. Konsumen ramah lingkungan adalah prospek yang menarik untuk banyak produk dan pemasar telah mengeksplorasi penargetan terhadap mereka. 4. Personality traits. Karakteristik kepribadian konsumen dapat digunakan dalam segmentasi pasar. 5. Psychographics, value, and lifestyle. Dalam pemasaran, gaya hidup disebut dengan psikografik yang meliputi aktivitas, minat, dan pendapatan konsumen. VALS singkatan dari value and lifestyle adalah sistem segmentasi paling populer yang menggabungkan gaya hidup dan nilai. 6. Benefit segmentation. Segmentation manfaat didasarkan pada manfaat yang dijadi konsumen dari produk dan layanan. Base for segmentation. 7. Media based segmentation. Pemasar harus mempelajari manfaat dicari konsumen dari penggunaan alat komunikasi. 8. Usage occasion segmentation. Segmentasi peristiwa mengenali bahwa konsumen membeli beberapa produk untuk peristiwa tertentu. Behavior targeting. Penargetan perilaku terdiri dari pengiriman penawaran yang tepat secara personal kepada konsumen. 1. Tracking online navigation. Mencatat website yang dikunjungi konsumen, mengukur tingkat keterlibatan konsumen yang dengan situs, merekam gaya hidup dan kepribadian pengunjung, melacak pembelian konsumen. 2. Geographic location and mobile targeting. Smartphone dan perangkat GPS telah menciptakan peluang penargetan yang sangat efektif. Selanjutnya, perangkat seluler pelanggan biasanya membawa masalah bagi toko offline. Untuk memerangi roaming, beberapa toko fisik memulai geofencing, mengirimkan notifikasi promosi ke smartphone pelanggan ketika pelanggan dekat atau memasuki toko. Positioning and repositioning. Positioning adalah proses di mana perusahaan menciptakan citra dan identitas yang berbeda untuk produk, layanan, atau mereknya di benak konsumen. Repositioning adalah proses di mana perusahaan secara strategis mengubah citra dan identitas berbeda yang ditempati oleh produk atau mereknya di benak konsumen. Materi 3. Consumer motivation and personality. Dynamic of motivation. 1. Motivasi mendorong konsumen untuk membeli dan picu oleh ketegangan psikologis akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. 2. Secara sadar dan tidak sadar karakteristik kepribadian membantu proses pengambilan keputusan. 3. Landasan pemasaran adalah mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan. 4. Perusahaan berfokus pada pengembangan sebuah produk yang akan memuaskan konsumen. System of needs. 1. Kebutuhan akan kekuatan, yaitu keinginan individu untuk mengontrol lingkungannya berkaitan dengan kebutuhan lingkup. 2. Afiliasi, yaitu keinginan untuk berteman, diterima, dan dimiliki. 3. Pencapaian
Prestasi achievement. Individu yang sedang pencapaian dirinya kuat, mereka percaya diri, senang mengambil risiko, akan mengamati lingkungan sekitarnya, menghargai umpan balik, seringkali dalam bentuk imbalan uang. The nature and theories of personality. Teori sifat berfokus pada ukuran empiris kepribadian dalam hal karakteristik psikologis tertentu. 2 ahli teori sifat menggunakan tes kepribadian. 3 tes kepribadian ini mengukur ciri-ciri seperti inovasi, seberapa reseptif seseorang terhadap pengalaman terkait konsumen baru atau pengembangan awal dan pembelian produk dan layanan baru. Personality trait on based consumer behavior. Consumer innovator and innovationist. Inovator adalah yang pertama mencoba produk esensial, ini produk dan layanan baru karena mereka terbuka untuk ide praktik baru. Inovasi, tingkat kesediaan konsumen untuk mengadopsi produk dan layanan baru segera setelah diperkenalkan. The self and self-image. Self-image memiliki cara seseorang memandang dirinya sendiri. Materi 4, consumer perception. Consumer perception, persepsi adalah proses di mana individu memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan menjadi gambaran dunia yang bermakna dan koheren. The element of perception, sensory input. Sensasi adalah respon langsung dari organ sensorik terhadap rangsangan. Stimulus adalah unit pemasukan apapun indera manapun. Reseptor sensorik adalah organ manusia, mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Fungsi sensorik adalah untuk melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan menyentuh. Subliminal perception, stimuli yang terlalu lemah atau terlalu singkat untuk terlihat atau terdengar secara sadar. Proses ini disebut persepsi subliminal karena rangsangan berada di bawah ambang batas atau limen. Perceptual selection, secara tidak sadar konsumer sangat selektif saat terkena rangsangan. Seseorang mungkin melihat pada beberapa hal, mengabaikan yang lain, dan berpaling dari yang lain. Pada kenyataannya, orang menerima, yaitu merasakan, hanya sebagai kecil dari rangsangan yang mereka hadapi. Perceptual organization, prinsip-prinsip yang mendasari organisasi perceptual sering disebut psikologi Gestalt. 3 dari prinsip dari organisasi perseptual adalah figure and ground, pengelompokan, ketertutupan. Perceptual interpretation, stereotyping, melalui interpretasi rangsangan ambigu, responden mengungkapkan banyak hal tentang diri mereka sendiri. 2 individu membawa gambaran bias dalam pemikiran mereka tentang makna berbagai rangsangan yang disebut stereotip. 3 pemasar harus menyadari kemungkinan stereotip karena gambar ini mencerminkan harapan orang yang mempengaruhi bagaimana rangsangan kemudian dirasakan. Consumer imagery, citra konsumen mengacu pada persepsi konsumen terhadap semua komponen produk, layanan, dan merek, dan bagaimana konsumen mengevaluasi kualitas penawaran pemasar. Produk dan merek memiliki gambar dan nilai simbolis bagi konsumen berdasarkan manfaat unik yang diklaim oleh produk tersebut. Perceived quality produk dan layanan didasarkan pada berbagai syarat informasi yang kaitan konsumen dengan penawaran. Beberapa hal yang dipertimbangkan di konsumen dalam mengevaluasi kualitas seperti harga produk, produsennya, dan toko yang menjualnya. Perceived risk, risiko yang dirasakan adalah ketidakpastian yang dihadapi konsumen ketika merasa tidak dapat meramalkan konsekuensi dari keputusan pembelian mereka. 2. Terdapat 2 dimensi dari risiko yang dirasakan. 1. Ketidakpastian. 2. Konsekuensi. Materi 5. Consumer learning. Consumer learning adalah proses yang berkembang dan berubah seiring dengan bertambahnya pengetahuan konsumen yang diperoleh dari pengalaman pengamatan dan interaksi dengan orang lain. Pengetahuan yang baru diperoleh akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Elemen-elemen consumer learning. A. Motif. Mengungkapkan motif konsumen adalah tujuan utama pemasar yang berusaha mengajari konsumen bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan membeli produk dan merek tertentu. B. Isyarat tanda. Isyarat adalah rangsangan mengarahkan perilaku termotivasi. C. Respon. Respon adalah reaksi individu terhadap dorongan atau isyarat. D. Reinforcement. Reinforcement adalah imbalan kesenangan, kenikmatan, dan keuntungan yang diterima konsumen setelah membeli dan menggunakan produk atau layanan. Condition instrumental. Memperkuat perilaku. Skinner membedakan 2 jenis penguatan yang mempengaruhi terulangnya sebuah respon, penguatan positif dan negatif, kepunahan dan dilupakan. Kemudian terjadi ketika respon yang dipelajari tidak lagi diperkuat dan hubungan antara stimulus dan imbalan yang diharapkan telah rusak. C. Kepuasan dan
retensi pelanggan. Pemasar yang cerdas memperkuat kepuasan pelanggan dengan cara konsisten terus-menerus memberikan kualitas yang tinggi. D. Reinforcement terjadwal. Psikolog mengidentifikasikan 3 jadwal penguatan kontinu, rasio tetap, dan rasio variabel. E. Shaping. Penguatan dilakukan sebelum perilaku konsumen yang diinginkan benar-benar terjadi. F. Machine versus distributed learning. Machine learning, jadwal pembelajaran dikumpulkan sekaligus. Distributed learning, jadwal pembelajaran tersebar selama periode waktu tertentu. Pembelajaran observasional atau modeling adalah proses di mana individu mempelajari perilaku dengan mengamati perilaku lain serta konsekuensinya dari perilaku tersebut. Pembelajaran kognitif adalah evaluasi sistematis atas informasi dan alternatif yang diperlakukan untuk memecahkan kebutuhan yang tidak terpenuhi atau masalah yang belum terpecahkan. Keterlibatan konsumen dan lateralisasi hemisferik. A. Pengukuran keterlibatan konsumen. Dalam literatur penelitian pemasaran, keterlibatan didefinisikan dalam berbagai cara yang terdiri atas keterlibatan produk, keterlibatan merek, keterlibatan periklanan. B. Aplikasi strategi keterlibatan konsumen. Sebuah studi menemukan bahwa konsumen yang sangat terlibat dalam program olahraga yang mereka tonton mengikat iklan secara signifikan lebih baik daripada mereka yang kurang terlibat dengan program tersebut. C. Lateralisasi hemisferik. Teori otak terbelah berasal dari penelitian medis yang dilakukan pada tahun 1960-an. Premisnya adalah bahwa otak manusia dibagi menjadi dua belahan otak berbeda yang bekerja sama tetapi mengkhususkan diri dalam memproses berbagai jenis kognisi. Hasil dan ukuran pembelajaran. Ukuran pengenalan dan ingatan. Tes pengenalan didasarkan pada ingatan yang dibantu, sedangkan tes ingatan menggunakan ingatan tanpa bantuan. Loyalitas merek. Loyalitas merek adalah ukuran seberapa sering konsumen membeli merek tertentu, apakah mereka berganti merek atau tidak, dan jika iya seberapa sering dan sejauh mana komitmen mereka untuk membeli merek secara teratur. C. Ekuitas merek. Istilah ekuitas merek mewakili nilai intrinsik dari sebuah nama merek. Materi 6. Pembentukan dan perubahan sikap konsumen. Sikap dan pembentukannya. A. Konsumen mempelajari sikap konsumen, membentuk sikap baru dan juga turut mengubah sikap yang sudah ada. B. Sumber pembentukan sikap. Pengalaman pribadi, keluarga, dan teman, media internet, dan media sosial sangat mempengaruhi sikap. C. Peran faktor kepribadian. Ciri-ciri kepribadian berpengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap. Misalnya individu dengan kebutuhan kognisi yang tinggi, yaitu mereka mendambakan informasi dan pemikiran cenderung membentuk sikap positif sebagai respon terhadap promosi yang mencakup banyak informasi rinci terkait produk. Sikap konsisten dengan perilaku. Sikap yang serupa secara konsisten mengarah pada perilaku yang sama, namun terlepas dari konsistensi mereka, sikap itu tidak permanen dan dapat berubah jarang atau sering. Sikap yang terjadi dalam konteks ini, situasi adalah peristiwa dan keadaan yang mempengaruhi hubungan antara sikap dan perilaku pada waktu tertentu. 3 komponen model sikap. A. Komponen kognitif. Komponen kognitif terdiri dari kognisi seseorang, yaitu pengetahuan dan persepsi tentang ciri-ciri objek sikap yang diperoleh orang tersebut dari pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi dari berbagai sumber. Komponen efektif. Komponen efektif memiliki emosi dan perasaan konsumen mengenai objek sikap yang dianggap evaluasi karena mereka menangkap penilaian keseluruhan terhadap objek sikap. C. Komponen konatif. Komponen konatif mencerminkan kemungkinan bahwa seorang individu akan melakukan tindakan tertentu atau berperilaku dengan cara tertentu yang berkaitan dengan objek sikap. Model sikap multi atribut. Model sikap terhadap objek menyatakan bahwa evaluasi konsumen terhadap suatu produk adalah fungsi dari A1. Sejauh mana produk memiliki 2 pentingnya masing-masing atribut. B. Model sikap terhadap perilaku. Model sikap terhadap perilaku menangkap sikap individu terhadap berperilaku atau bertindak sehubungan dengan suatu objek, bukan hanya sikap orang yang tersebut dalam objek itu sendiri. C. Teori tindakan beralasan. Teori tindakan beralasan menggabungkan komponen kognitif, afektif, dan konatif. Selain itu, peneliti harus mengukur norma subjektif yang mengaruhi niat seseorang untuk bertindak sebelum mengukur skala niat. Teori mencoba mengkonsumsi. Teori mencoba mengkonsumsi mewakili kasus-kasus di mana hasil dari tindakan yang direnungkan. E. Model sikap terhadap iklan. Model sikap terhadap iklan mengusulkan bahwa perasaan yang dibentuk konsumen saat melihat dan mendengar iklan terdampak signifikan terhadap sikap mereka terhadap merek yang diiklankan. Mengubah fungsi motivasi dari sikap. Fungsi
Utilitarian. Fungsi utilitarian berasal dari keyakinan bahwa sikap konsumen mencerminkan utilitas yang disediakan merek. Salah satu strategi untuk mengubah sikap yang mendukung suatu produk adalah dengan menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki tujuan utilitarian yang mungkin belum pernah terpikirkan. Fungsi defensive ego. Fungsi defensive ego menyatakan bahwa orang membentuk sikap untuk melindungi diri dari perasaan ragu dan untuk menggantikan rasa ketidakpastian dengan perasaan aman dan percaya diri. C. Fungsi nilai ekspresif. Fungsi ekspresif nilai mempertahankan bahwa sikap dapat mencerminkan nilai dan keyakinan konsumen dan pemasar dapat membuat iklan yang mendukung atau menyangkal gagasan ini. D. Fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan menyatakan bahwa seseorang dapat membentuk sikap karena mereka memiliki kebutuhan yang kuat untuk memahami karakter orang, peristiwa, dan objek yang mereka temui. E. Mengaitkan merek dengan tujuan yang bermanfaat. C. Cara lain untuk mempengaruhi sikap adalah dengan menghubungkannya dengan acara sosial atau budaya. Model kemungkinan elaborasi mengusulkan bahwa sikap terkadang dapat diubah oleh salah satu dari dua rute persuasi, rute sentral dan perife. Disonansi kognitif dan cara mengatasi sikap yang bertentangan. Mengatasi sikap yang bertentangan. Strategi perubahan sikap dirancang untuk menyelesaikan konflik kognitif aktual atau potensial antara dua sikap. Misalnya, George adalah seorang konservatif dalam masalah-masalah sosial, cenderung episkopal yang setia, dan juga mendukung Republikan aktif. Menetapkan teori kausalitas dan atribusi. Atribusi posisi diri mencerminkan cara orang melihat diri mereka sendiri dalam kualitas yang berbeda, bentuk tentang perilaku sebelumnya dan sikap yang mereka kembangkan setelahnya. Teknik foot in the door adalah teknik membuat orang menyetujui permintaan besar setelah meyakinkan mereka untuk menyetujui permintaan kecil dan sederhana terlebih dahulu. C. Atribusi terhadap orang lain. Selain memahami mengapa orang membanggakan kausalitas tentang perilaku mereka sendiri, penting untuk memahami bagaimana mereka membuat atribusi terhadap orang lain. Di atribusi terhadap objek yang dimaksud adalah produk dan layanan yang dibeli. E. Menganalisis atribusi diri. Setelah seseorang membuat atribusi tentang kinerja produk, kata pada atau tindakan seseorang, mereka sering mencoba untuk mencari tahu apakah kesimpulan yang mereka buat sudah benar. Materi 7. Membujuk konsumen atau persuading consumers. Membujuk konsumen. Beberapa hambatan mempengaruhi keakuratan konsumen dalam menafsirkan pesan exposure. Secara aktif mengacu pada selektivitas konsumen dalam memperhatikan pesan iklan. Gangguan psikologis dalam bentuk pesan iklan yang bersaing atau pemikiran mengganggu dapat mempengaruhi penerimaan pesan promosi. Sekian dari hasil presentasi konsumen behavior saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.